Perhatian, konten dalam video ini belum dikonfirmasi. Harap disimak secara rasional. Apa yang disampaikan dalam video ini hanya menceritakan sebuah kisah yang menarik sebagai bahan kajian. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini, kita akan kupas sejenak ukiran batu magnet Roswell yang mirip dengan pola curved circle atau lingkaran tanaman. Yakin sebagian besar teman-teman pernah mendengar tentang jatuhnya piring terbang di Roswell. Lebih dari 70 tahun lalu, terdengar desas-desus sebuah piring terbang jatuh di padang pasir dekat Roswell, New Mexico, Amerika Serikat. Apa yang akan kita bicarakan hari ini adalah sebuah batu misterius yang ditemukan di lokasi jatuhnya piring terbang tersebut. Benda ini tidak hanya memiliki sifat magnet super kuat, tetapi juga memiliki pola yang sama dengan curved circle di ladang gandum Hampshire, Inggris. Curved circle atau lingkaran tanaman adalah suatu pola teratur yang terbentuk secara misterius di area ladang tanaman, seringkali hanya dalam waktu semalam. Fenomena ini pertama kali ditemukan di Inggris pada akhir 1970 dengan bentuk pola-pola lingkaran sederhana. Lantas, apakah batu misterius ini merupakan bukti penting yang terlewatkan oleh militer AS atau hoax belaka? Informasi seperti apa yang tersembunyi di balik benda ajaib ini? Berikut mari kita telusuri bersama. Kita kilas balik sejenak ke 7 Juli 1947 silam. Sebuah UFO jatuh di sebuah peternakan di luar kota Roswell, New Mexico. Padang pasir Roswell menjadi terkenal sebagai pusat UFO sejak 1947. Saat itu, militer AS secara sensasional mengumumkan dalam sebuah rilis media bahwa mereka menemukan sisa piring terbang alien yang jatuh di kawasan tersebut. Namun sehari kemudian, rilis itu dicabut. Mereka menyatakan puing itu berasal dari balon udara Angkatan Udara AS yang jatuh. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, pemerintah AS ketika itu memerintahkan militer untuk mengumpulkan semua puing-puing dari piring terbang yang jatuh. Semua personel yang terlibat dalam pencarian ketika itu diperintahkan untuk menyisir setiap inci tanah dalam radius beberapa kilometer di area tersebut. Seluruh proses berlangsung di bawah pengawasan ketat tentara selama beberapa bulan, tetapi lahan di sana dipenuhi dengan gurun pasir dan medannya telah berubah. Jadi orang-orang pun bertanya-tanya, apakah mungkin militer AS telah sepenuhnya mengambil semua puing-puing piring terbang tanpa sisa ketika itu? Dan ternyata pada tahun 2004, seorang penduduk setempat bernama Robert menemukan sebuah batu aneh 10 mil dari lokasi jatuhnya UFO di Roswell. Di sini merupakan area penyisiran militer AS ketika itu. Saat itu, Robert sedang memburu seekor rusa di padang pasir. Tiba-tiba ia melihat sebuah batu yang menarik perhatiannya. Batu kecil ini berbentuk segitiga berwarna coklat dan memiliki logo seperti matahari dan bulan di bagian atas. Anehnya, logo itu tidak tertanam di dalam batu, tetapi mencuat dari batu. Dan yang lebih aneh lagi, batu ini juga memiliki medan magnet yang kuat di dalamnya. Orang-orang kemudian menyebutnya Roswell Rock atau batu Roswell. Robert sendiri telah menyimpan batu ini selama lebih dari 1 dekade karena dia yakin itu bukan batu biasa pada umumnya. Lingkaran tanaman. Yang paling menarik perhatian para peneliti tentang batu Roswell itu adalah polanya yang mencuat di permukaan. Mereka menemukan ukiran di atas batu itu memiliki pola yang sama persis dengan pola curved circle, muncul di Inggris Selatan pada tahun 1996. Linda Moulton Howe, jurnalis investigasi Amerika dan pembuat film dokumenter yang terkenal itu, menemukan sesuatu yang sama pada pola batu tersebut. Misalnya gambar sebelah kiri adalah Roswell Rock, dan gambar sebelah kanan adalah curved circle yang ditemukan di Inggris pada tahun 1996. Panjang curved circle sekitar 36,6 meter. Dari kedua gambar yang ditindih melalui komputer, akan ditemukan pola curved circle ini seperti diperbesar dengan sempurna dari ukiran batu tersebut sesuai dengan proporsinya.
dan keduanya ternyata sama persis. Menurut Linda, seorang pilot dan seorang penumpang kebetulan melewati ladang tempat terbentuknya crop circle itu. Terkait UFO di Roswell dan crop circle atau lingkaran tanaman, sebelumnya sudah pernah diulas mata ketiga. Jadi saya tidak akan mengulasnya lagi di sini. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mencari tahu di playlist video mata ketiga. Menurut laporan, mereka tidak melihat sesuatu yang aneh ketika terbang di atas ladang tersebut. Tetapi ketika mereka terbang ke lokasi itu lagi, tiba-tiba mereka melihat sebuah pola besar di ladang gandum. Seluruh proses sebelum dan sesudah tidak lebih dari setengah jam. Menurut pendapat reporter senior Linda, simbol ini terkait dengan astronomi yang mencerminkan masa lalu, sekarang dan masa depan. Hal ini berkaitan dengan ruang dan waktu. Dia percaya itu adalah sesuatu yang ingin ditunjukkan atau diajarkan oleh makhluk yang lebih cerdas kepada manusia. Sementara itu, menurut peneliti lainnya, pola matahari dan bulan yang ditunjukkan itu sama, tetapi berlawanan dari simbol itu, sehingga mengingatkan kita pada konsep dalam buku teks Hindu kuno yang disebut Weda, yaitu kumpulan sastra-sastra kuno dari zaman India kuno yang jumlahnya sangat banyak dan luas. Singkatnya, apa yang terjadi di bumi berhubungan langsung dengan apa yang terjadi di langit. Sampai di sini, mungkin ada yang bertanya bahwa batu yang ditemukan Robert di Roswell 8 tahun lalu itu setelah munculnya crop circle. Mungkinkah batu ini sengaja dipalsukan demi menarik perhatian publik? Misteri 1. Apakah batu itu hasil buatan manusia? Dalam sebuah film dokumenter tentang bagian Roswell Rock ini, jurnalis investigasi George dan Robert mencoba mencari tahu apakah batu itu sengaja dibuat. Jadi mereka ke sebuah pabrik yang khusus mengolah batu. David, seorang profesional di sana, mengatakan bahwa karena pola pada batu mencuat dari batu, jadi metode yang paling mungkin adalah tidak menggunakan laser cutting, tetapi menggunakan proses yang disebut sandblasting, yang dapat digunakan untuk memotong pola batu di sekelilingnya. David mengatakan batu itu sepenuhnya dapat ditiru dan tidak sulit. Setelah itu, David mencoba menggunakan teknik profesional mereka untuk membuat pola serupa yang mencuat di atas batu. Dan tampaknya David telah membuat replika serupa setelah 1 jam proses pembuatan yang rumit. Tetapi perbedaannya terlihat mencolok ketika para peneliti membandingkan kedua batu di bawah mikroskop. Pola pada batu Roswell ini memiliki tepian yang halus dan rapi seakan diukir dengan pisau yang sangat halus. Polanya sangat jauh berbeda dengan replikanya. Misteri 2. Sumber medan magnet. Dalam film dokumenter itu, Robert menunjukkan sifat magnet batu itu kepada reporter investigasi George. Robert mengeluarkan sebuah magnet dan meletakkannya di atas Roswell Rock. Kemudian terlihat batu itu mulai berputar berlawanan arah jarum jam. Yang lebih menakjubkan lagi, ternyata batu itu juga dapat merespon energi fisik Robert. Sampai di sini, ada yang berkata bisa jadi batu itu diukir dari tanah liat oleh beberapa penggemar film fiksi ilmiah. Mungkinkah itu buatan manusia? Tentu saja tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Ada yang mengatakan batu itu terlihat seperti tanah liat yang diukir dengan alat yang sangat halus. Mungkin orang yang membuatnya memasukkan magnet ke dalam tanah liat. Selanjutnya, tim peneliti mendatangi Dr. Dorman, seorang insinyur teknik elektro, karena mereka ingin mencari tahu beberapa poin penting. 1. Benarkah batu itu memiliki medan magnet? 2. Apakah bagian dalam batu itu ditanamkan magnet? Para peneliti menemukan bahwa batu ini memang memiliki sifat magnet yang kuat di beberapa bagian, terutama di beberapa bagian tepinya, dan kemagnetannya berasal dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. George mengatakan bahwa saat ini telah ditemukan 65 jenis mineral magnetik di seluruh dunia, misalnya seperti magnetit. Menurut arkeolog Meksiko, bahwa orang-orang Meksiko telah menggunakannya sebagai kompas lebih dari 3.000 tahun yang lalu.
tetapi magnetik pada batu Roswell tampaknya terkonsentrasi di satu area. Dengan asumsi, jika batu itu ditanami magnet, maka kemungkinan itu berada di wilayah medan magnet paling kuat. Ketika para peneliti menyarankan membelahnya untuk memastikan bahwa itu memang batu yang kokoh, Robert dengan tegas menolaknya. Mengapa Robert menolaknya? Atau ada hal lain yang disembunyikan? Namun pada akhirnya, di atas bujukan tim peneliti, Robert akhirnya setuju menggiling sebagian kecil batu itu untuk mengetahui apakah warnanya sama. Ketika ilmuwan mulai memoles, Robert pun tidak bisa menahan air matanya. Karena menurutnya, batu yang telah disimpan selama lebih dari 10 tahun ini bukan hanya batu pusaka baginya, tetapi juga bagian dari hidupnya. Setelah memoles sebagian, para peneliti menyimpulkan bahwa itu adalah batu alam tanpa cat pewarna apapun di atasnya. Setelah diteliti lebih lanjut, para peneliti menemukan bahwa itu adalah batu pasir yang sangat padat. Namun setelah membandingkan dengan berbagai batu yang dikumpulkan oleh para peneliti di daerah setempat, mereka mendapati batu Roswell tidak sama dengan batu di sekitarnya. Yang dapat kita pastikan sekarang, itu adalah batu asli dengan ukiran halus dan tidak dapat dengan mudah dipalsukan. Tetapi mengapa ia memiliki daya magnet yang kuat dan terkonsentrasi di bagian tertentu? Kita juga tidak tahu mengapa, setidaknya sampai sejauh ini. Jadi, kita perlu menentukan apakah ada magnet kecil di dalam batu tersebut atau ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya tanpa memotong batu, kita perlu menggunakan pencitraan resonansi magnetik. Cara ini dapat mendeteksinya lapis demi lapis melalui seberkas sinar X suatu objek, kemudian menggunakan komputer untuk menghasilkan gambar yang dapat ditafsirkan peneliti. Ahli pencitraan resonansi magnetik menjelaskan selama pemeriksaan bahwa apa yang kita lihat di layar adalah bagian dari dalam batu itu, sekilas tampak hampir sepenuhnya putih. Ini berarti kepadatannya sangat tinggi. Segaris abu-abu yang kita lihat itu menunjukkan kepadatan yang lebih rendah di celah-celah batu, tetapi secara keseluruhan benda itu sangat kokoh. Sekarang kita dapat memastikan bahwa itu adalah batu alam tanpa ada sesuatu apapun di dalamnya. Tetapi kita masih tidak dapat memastikan dari mana asalnya dan siapa yang akan memilih batu yang begitu keras untuk mengukir pola yang rumit. Faktanya, benda yang terlewatkan di Roswell itu bukan hanya batu Roswell yang kita bicarakan sekarang. Jurnalis terkenal Linda menunjukkan sepotong logam aneh yang ditemukan di Roswell ketika dia memberikan kuliah di Jepang lebih dari 10 tahun yang lalu. Dikatakan bahwa jika potongan logam itu diberi tekanan listrik, ia akan melompat. Kemudian New Mexico State University menganalisis kepingan logam tersebut dan menemukan ada paduan aluminium, silikon, mangan, dan tembaga di dalam kepingan logam. Setelah itu, New Mexico State University menganalisis isotop dan membuat laporan dengan materi yang menakjubkan. Terkait laporan ini, mata ketiga akan mengulasnya di lain kesempatan. Namun menurut para peneliti, hasil analisisnya membingungkan. Kalau bukan penelitinya yang salah dengan data yang salah, bisa jadi kepingan logam itu sama sekali bukan sesuatu yang ada di bumi. Kini lebih dari 70 tahun telah berlalu sejak insiden Roswell, tetapi ceritanya masih membingungkan. Bukti baru terus bermunculan. Lalu bagaimana pendapat teman-teman tentang batu yang kita bicarakan hari ini? Apakah batu itu merupakan bagian dari bukti yang ditinggalkan militer AS tanpa sengaja? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.